Tanggal 18 Juli, hari ke-200. Bacaan Yesaya pasal 17 sampai pasal 20. Ketika kuasa tanpa Tuhan berujung kehancuran. Garis besar. Yesaya menyampaikan nubuat penghukuman atas 3 kerajaan besar, Damaskus, Ethiopia, dan Mesir. Damaskus akan ditinggalkan kosong dan sepi, hanya menyisakan luka dan kehancuran. Tapi dari reruntuhan itu, Tuhan tetap menyisakan segelintir orang yang akan kembali kepadanya. Mereka adalah seperti buah zaitun terakhir yang masih tertinggal di pohon. Yesaya pasal 17 ayat 6. Ethiopia yang kuat secara fisik dan anggun penampilannya akan dihantam oleh penghakiman Tuhan. Tapi di ujung jalan, bangsa ini akan membawa persembahan ke Gunung Sion dan menyembah Tuhan. Yesaya pasal 18 ayat 7. Mesir akan kacau oleh perang saudara dan kekacauan ekonomi karena mereka menaruh harap pada dewa-dewa palsu. Namun luar biasanya, Tuhan berjanji untuk menyebut Mesir sebagai umatnya bersama Asyur dan Israel. Yesaya pasal 19 ayat 25. Renungan harian. Bayangkan seorang ayah adalah hakim dalam kasus di mana anaknya menjadi terdakwa. Semua bukti memberatkan anak itu, tapi ada alasan yang bisa menyelamatkannya. Tapi sebelum vonis dijatuhkan, sang hakim, ayahnya, turun dari kursi pengadilan, melepas jubah kehakiman, dan membayar semua hukuman anaknya. Ia tidak menghapus kesalahan, tapi menanggung akibatnya sendiri. Inilah gambaran keadilan dan kasih Tuhan bagi Anda. Dia tidak menutup mata terhadap dosa, tapi juga tidak membiarkan Anda tenggelam di dalamnya. Ia memberikan solusi bukan dengan kompromi, tapi dengan pengorbanan. Yesaya pasal 19 ayat 25 menunjukkan bagaimana kasih Tuhan tak mengenal batas bangsa. Bahkan Mesir dan Asyur yang dulunya musuh diberkati dan dipanggil sebagai umatnya. Ini bukan soal latar belakang atau sejarah Anda, tapi soal hati yang kembali kepada Tuhan. Yesaya juga menubuatkan kedatangan seorang juru selamat dari keturunan Isai. Yesaya pasal 11 ayat 10. Yang akan menjadi harapan bagi semua bangsa, termasuk Anda hari ini. Kekuasaan yang tidak berakar pada Tuhan akan selalu rapuh dan berujung pada kehancuran. Pendalaman. Jangan lupakan sumber kekuatan. Yesaya pasal 17 ayat 10. Tuhan menegur Israel karena mereka melupakan Dia, Sang Penolong sejati, dan lebih percaya pada aliansi politik serta kekuatan militer. Yesaya pasal 17 ayat 10. Ironis, karena mereka sebenarnya dikenal sebagai umat Immanuel, Tuhan beserta mereka. Lihat Yesaya pasal 8 ayat 5-8. Anda pun bisa jatuh dalam kesalahan yang sama ketika lebih percaya pada manusia daripada Tuhan. Pesan lewat simbol yang kuat. Yesaya pasal 20 ayat 2-4. Tuhan meminta Yesaya berjalan tanpa alas kaki dan tanpa pakaian selama 3 tahun sebagai gambaran akan penawanan Mesir dan Asyur. Dalam Yesaya pasal 20 ayat 2-5. Ini menjadi peringatan keras. Jangan menaruh harapan pada kekuatan dunia, karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini,
Silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.